Video kali ini aku mau bagikan ke teman-teman emblem dan build kari tersakit yang cocok buat kalian pakai supaya bisa mendapatkan kill yang banyak seperti di gameplay kali ini. Apa saja ya? Langsung tonton aja video ini sampai selesai. Untuk emblemnya aku pakai emblem Marksman yang tentunya bisa ningkatin damage, attack speed, sama life steal. Damage udah sakit, pemulihan darah kenceng, serangannya pun juga kenceng. Ini sangat bagus buat hero kari supaya perasaan lebih kuat lagi untuk menyerang ke musuh. Oke, kita langsung aja. Untuk talentnya aku pakai Swift yang bisa ningkatin attack speed, serangan hero kari tambah kenceng. Talent Tenacity yang bisa ningkatin defense ke hero kari. Jadi saat hero kari darahnya di bawah 50% bisa ningkatin pertahanannya. Jadi bisa lebih kuat lagi defense hero kari. Talent yang terakhir yaitu Quantum Charge yang bisa meningkatkan movement speed dan juga damage. Jadi saat ngedamage nambah movement speed yang bikin jalannya hero kari nambah kenceng lagi. Item kari paling sakit pertama yaitu Warrior Boots. Warrior Boots ini cocok buat pakai saat di situasi melawan hero fisikal di satu lane. Jadi pas ngelawan kayak Granger, Leslie, Mia, Hanabi, karena bisa ningkatin physical defense ke hero kari. Jadi hero kari makin kuat lagi. Kemudian bisa ningkatin juga movement speed yang bisa ningkatin jalannya hero kari nambah cepet lagi. Item yang kedua ini baru item tersakit yaitu Corrosion Sight. Corrosion Sight ini bisa ningkatin physical attack, attack speed, sama movement speed. Jadi jalannya hero kari tambah kenceng, serangannya tambah kenceng juga, kemudian damage-nya makin sakit lagi. Wah, ini sangat berguna banget buat hero kari. Item Corrosion ini ada sebelum item Corrosion ini jadi, teman-teman bisa pakai pecahan dari corrosionnya itu, yaitu item Swift Crossbow. Kenapa? Supaya hero kari mempunyai efek attack speed. Attack speed ini berguna supaya serangan hero kari kenceng. Kalau serangannya kenceng, damage-nya pun juga sakit. Selain Corrosion Sight ini ningkatin efek itu tadi, dia juga mempunyai pasif, teman-teman. Pasifnya di saat mengeluarkan damage dan musuhnya terkena damage hero kari, hero musuh itu langsung terkena efek slow yang membuat jalannya hero musuh menjadi lambat, dan ini peluang besar banget buat hero kari untuk ngasih damage terus-terusan. Secara nggak langsung bisa numbangin hero musuh. Kita lanjut ke item yang berikutnya yaitu Demon Hunter Sword. Item ini mempunyai pasif pemburu tank. Jadi kalau kalian ngelawan hero tank, hero yang tebel kayak Fredrin, Tigreal, Akai, cocok banget pakai item ini. Soalnya item ini bisa ningkatin physical penetrasi. Jadi damage hero kari bisa tembus ke pertahanan mereka. Item ini juga bisa ningkatin physical attack sama attack speed. Jadi ningkatin damage tambah besar, terus serangan tambah cepet. Jadi damage kari makin besar dan serangan yang masuk ke musuh ini tambah cepet. Kita ke item yang berikutnya yaitu Magic Blade. Magic Blade ini merupakan item pecahannya dari Rose Gold Meteor. Magic Blade ini mempunyai efek shield. Jadi ketika darah hero kari di bawah 50% atau berapa persen gitu, langsung muncul shield yang bisa melindungi hero kari kalian dari serangan hero musuh. Mungkin di beberapa momen ya di video ini mungkin ada yang ngeh kalau aku hampir terkena kill zilong atau kill hero musuh karena ada efek dari Magic Blade ini, aku nggak jadi tumbang hero karinya. Nah, itulah efek dari Magic Blade, teman-teman. Kenapa aku pakai Magic Blade? Ya itu fungsinya biar untuk defense hero kari dan supaya hero kari nggak gampang tumbang. Jadinya item Magic Blade ini bisa buat pertahanan hero kari. Jadinya
Hirokari nggak gampang ditumbangin. Darah dikit nambah shield bisa kabur, sehingga musuh pun mikir lagi buat ngejar. Oke, kita langsung aja ke item berikutnya, yaitu Wind of Nature atau biasa disebut dengan WON. WON ini dia mempunyai atribut physical attack, life steal, sama attack speed. Jadi damage tambah besar, serangan tambah kenceng. Saat ngeluarin damage, Hirokari mempunyai life steal yang bisa mulihin darahnya. Jadi kalau darahnya berkurang, langsung penuh mengisi gitu loh ya. Kemudian untuk Wind of Nature ini cocok dipakai buat pertahanan juga, karena item ini ketika diaktifkan dia kebal terhadap serangan physical damage musuh. Jadi kalau kalian melawan Saber, Lancelot, Link, dan hero-hero physical, cocok pakai item yang satu ini, biar ketika kita ditargetin kita bisa kebal terhadap serangan mereka, sehingga kita bisa kabur dan gak jadi tumbang. Jadi malah kita bisa nyerang balik mereka. Makanya item WON ini sangat recommended buat hero marksman, supaya bisa lebih aman lagi dari target serangan hero-hero physical musuh. Apalagi saat kalian ketemu sama Natalia, hero-hero yang kayak kejutan Saber juga, ini wajib banget kalian pakai, supaya ketika diserang kalian masih punya pertahanan untuk Hirokari, biar Hirokari ini nggak gampang tumbang dan kita bisa membalikkan, bisa menyerang mereka dan menumbangkan mereka juga. Di sini aku mau bagikan beberapa tips yang bisa kalian terapkan saat menggunakan Hirokari supaya gampang buat menang di pertandingan. Clear minionnya ini aman-aman aja di turret dalam, kemudian bisa di rumput. Jadi dua tempat ini cocok buat kalian gunakan untuk mengamankan Hirokarimu. Tapi usahakan ketika di rumput, ini rumputnya deket ke turret, biar nanti kalau diserang kalian bisa ke turret dan musuh pun nggak jadi nyerang kalian kalau Hirokari ke dalam turret. Maka dari itu saat clear minion jangan sampai jauh-jauh dari turretmu, kecuali kalau teman setimmu mengcover, kayak roamernya mengcover, nah baru kalian maju. Tapi jangan sampai terlalu maju. Tips yang kedua, jangan terburu-buru maju. Di saat kalian belum mempunyai skill kalian cooldown tapi kalian sok-sok maju, ini malah bikin Hirokari tumbang. Nah yang ketiga, pakai spell yang sesuai dengan stylemu. Bisa pakai inspire maupun flicker. Tapi kalau aku itu enaknya pakai flicker, supaya bisa buat kabur maupun mengejar hero musuh. Jadi kalau kita di dalam posisi war, kita diserang musuh bisa kabur, maupun ketika war musuh kabur, kita bisa ngejar dengan cepat pakai flicker. Makanya aku enaknya pakai spell ini. Tips yang ketiga, pas di situasi perang atau war, itu jangan buru-buru masuk ke dalam warnya. Jadi tunggu momentum, skill-skill hero musuh itu udah kepake semua. Jadi Hirokari tinggal finishing aja. Jadi musuh ini malah skillnya udah cooldown semua. Jadi Hirokari tinggal mengeksekusi aja. Tunggu momentum yang pas buat masuk ke dalam war. Tips yang berikutnya, di situasi late game ini jangan terlalu muluk-muluk nyerang musuh terus, sehingga kalian gak gampang ditargetin sama musuh. Jangan sampai clear minion sendirian. Usahakan clear minionnya ini ditemani sama roamer maupun teman satu tim kalian. Jadinya Hirokari bisa lebih aman lagi. Apabila diserang sama musuh, kalian ada backup-nya. Tips yang berikutnya, di saat situasi late game ini jangan sendiri. Jadi jalannya Hirokari ini jangan sendirian,
tapi bareng-bareng sama temen satu timmu, supaya ketika romer melakukan inisiasi, Xpilen melakukan inisiasi, kalian udah ada di situ ready untuk perang. Jangan sampai romer kalian buat inisiasi tapi kalian malah jauh dari mereka. Ini malah bikin sia-sia inisiasi dari teman satu timmu. Oke, kita langsung aja menuju ke item yang berikutnya, yaitu Sky Piercer. Sky Piercer ini bisa meningkatkan adaptive attack sama movement speed. Adaptive attack ini enaknya bisa dipakai hero physical damage kayak Kari, Granger dan lain-lain, dan juga bisa dipakai sama hero magic damage kayak Eudora, Chang'e dan lain-lain sebagainya. Jadi hero apapun bisa pakai Sky Piercer. Jadi darah hero musuh sedikit langsung kalian hajar dan tumbang. Nah, itu efek dari Sky Piercer. Sky Piercer ini mempunyai stack, teman-teman. Stack ini bisa kalian kumpulin sebanyak 80 stack. Wow, banyak banget, teman-teman. Cara untuk mendapatkan stacknya yaitu mengeliminasi musuh. Dan saat hero-mu tereliminasi, itu stacknya berkurang. Oke, untuk item yang berikutnya yaitu Immortality. Immortality ini dia mempunyai pasif Resurrect atau hidup kembali. Jadi hero Kari mempunyai nyawa tambah, yang membuat saat hero Kari ditumbangkan sama hero musuh, kalian bisa hidup lagi, bisa survive karena ditambah darah juga. Nah, buat temen-temen kalau ada saran atau masukan seputar kontenku ini, bisa langsung aja tulis di kolom komen. Jadi aku bikin konten ini bukan aku jago main Kari atau enggak. Di sini aku ingin memberikan informasi dan edukasi buat teman-teman. Jadi bukan hanya main game, tapi bisa untuk belajar juga. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Haryanto Gaming agar teman-teman tidak ketinggalan konten terbaru dan terkece dari channel ini. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.